Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, di dalam Qanun Asasi beliau meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Berarti Kiai Hasyim Asy'ari Qanun Asasi itu, kalau orang NU nggak tahu Qanun Asasi, bukan NU berarti itu ada RT-nya, ya. Di situ ada syair Habib Ahmad. Apakah sembarangan Kiai Hasyim Asy'ari meletakkan syair itu? Sembarangan nggak? Bunyi syairnya kalau nggak salah begini, saya lupa bahasa Arabnya. Telah tampak organisasi yang terang benderang, maka bersegeralah kalian masuk ke dalam organisasi tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya NU. Itu syair beliau, diletakkan oleh Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya satu kitab yang dimana kitab beliau itu untuk membantah salah satu kiai di Pasuruan. Saya lupa siapa namanya. Jadi Kiai Abdullah Yasin. Nah, Kiai Abdullah Yasin ini beliau masruqat, ada masruqat, tahu masruqat? Yakni mencuri dari diwannya Imam Haddad. Nah, berarti kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu beliau pengagum, cinta, sering baca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebab tidak mungkin kalau beliau tidak baca kitabnya Habib Abdullah terus beliau tahu kalau itu adalah hasil dari masruqat. Paham? Kiai Khalil Bangkalan, nggak usah saya deh yang ngomong, yang kalian aja yang jawab. Kiai Khalil Bangkalan cinta sama habaib apa tidak? Kalau cinta berarti percaya apa tidak? Kiai Khalil Bangkalan itu beliau cinta sama habaib nggak milih-milih, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang cintanya milih-milih. Habib yang tenar dicinta. Saya cuma mau cinta sama Habib Bahar aja. Kalau bukan sama Habib Bahar, Habib Rizik, saya nggak mau cinta. Salah itu. Saya cuma mau cinta sama Habib yang lembut saja. Kalau Habib yang keras-keras saya nggak mau cinta. Salah itu. Yang benar itu mau Habib besar, mau Habib kecil, mau Habib tua, mau Habib muda, mau Habib tenar, mau Habib nggak tenar, mau Habib bagaimanapun tetap cinta. Seperti siapa? Itu yang diajarkan sama Syekhona Khalil. Kiai Khalil Bangkalan sampai beliau bisa nyium. Apa kalau bahasa Maduranya bikinin minum apa? Bahasa Maduranya? Hah? Siapin air. Nyiapin air. Beda Habib. Padahal nggak ada siapa-siapa ini. Nyiapin air. Beda Habib. 5 menit, 10 menit kemudian datang Habib. Muridnya kaget. Kiai Oneng dari mana? Tahu dari mana? Saya nggak tahu kan. Tahu dari mana, Bro? Hah? Oneng ning Kemah. Engkau nyium baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa tahu ada Habib mau datang karena saya bisa nyium baunya Rasulullah ada pada Habib itu. Berarti Kiai Khalil cinta enggak sama Habib? Percaya enggak sama Habib? Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong, Kiai As'ad Situbondo, Kiai Samsul Arifin, Kiai Mbah Abdul Karim Lirboyo, pernah Syekh Khalil itu mengijazahkan Rotib Haddad sama beliau. Nah, beliau ini percaya sama cinta sama Nah, ada ustadz sekarang, ustadz zaman now, kiai zaman now,
nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Saya kalau mau bawa dalil kepanjangan sampai malam nanti. Kalau dia bilang 3 hari 3 malam, kalau saya 1 bulan nggak habis kita bakal bahas itu. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama Imat yang ngomong kalau Habib tidak ada, atau percaya sama Kiai Haji Asy'ari? Mau percaya sama Ustadz itu, iya, yang baru ada sekarang ini, atau mau percaya sama Hadratus Syekh Asy'ari? Mau percaya sama Imat atau sama Kiai Khalil Bangkalan? Mau percaya sama Imat atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Mau percaya sama Imat atau mau percaya sama Kiai Hamid Pasuruan? Mau percaya sama Imat atau mau percaya sama Kiai As'ad? Mau percaya sama Imat atau percaya sama Kiai Samsul Arifin? Udah begitu aja dah. Kalau mau bahas dalil panjang lebar saya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Makanya jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tapi tenang, itu cuma 1 orang yang begitu. Saya kasih tahu, ini dulu dia itu FPI. Dulu FPI. Nyalon bupati gak didukung sama FPI karena FPI kan gak ada urusan politik. Mungkin sakit hati gak tahu. Kalau dulu, sekarang begini. Kalian lihat saya. Dari dulu sampai sekarang sama nggak? Sama atau berubah ceramah saya? Sama atau berubah? Sama atau berubah? Nah kalau dia dulu ceramahnya beda. Kita harus cinta sama habaib karena masih di FPI. Habaib itu anak cucu Rasulullah, harus kita agungkan, harus kita hormati. Sekarang beda. Habaib nggak ada. Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, terputus. Saya sudah teliti begini-begini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kan udah bilang, kalau dia bilang 3 hari 3 malam, saya 1 bulan saya berani debat masalah ini 1 bulan. Ayo, di sini banyak ustadz. Mana ustadz sini? Ada kiai ustadz mana? Oke, saya tanya ustadz kiai Fahri mana beliau? Kiai seboran lagi. Hadis soheh sama kaul ulama, mana yang lebih didahulukan? Jangankan hadis soheh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali bilang hadisun dhaifun ahabbu ilayya min gaulir rijal. Satu hadis dhaif itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku utamakan, lebih aku dahulukan daripada kaulnya rijal. Rijal itu ulama-ulama yang kuat, ulama-ulama yang kuat. Paham? Itu rijal namanya. Ulama yang udah punya kekuatan gitu, punya yakni dusyauka wa satwa, dalil-dalilnya kuat. Ya. Itu hadis dhaif, apalagi hadis udah sahih mutawatir lagi kiai. Bagaimana itu? Udah sahih mutawatir, perawinya banyak. Kiai coba kiai di sini jawab bareng-bareng. Mau dahulukan, mau utamakan, mau milih mana? Hadis sahih yang mutawatir atau qaul ijtihad ra'inya ulama? Ayo kiai Madura di sini. Hadis sahih ini jawaban kiai. Tidak perlu saya yang jawab. Ada satu hadis. Ini buat penutup. Riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis dari jalur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. 1. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. 3. Imam Baihaqi dari jalur Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Musnadnya. 4. Imam Ahmad lewat 2 jalur hadis.
hadis Musawwir ibn Makhramah sama hadis jalur hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab sunannya. Berarti perawinya ada soheh lagi. Mungkin pernah dengar kayak di sini, nggak mungkin kalau nggak tahu. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin au fi riwayah sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi au fi riwayah sihri. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu, sebab apapun, hubungan apapun, kekerabatan apapun, ya, nasab manapun, garis keturunan siapapun. Saya bahas nasab dulu di sini, sebab jangan sampai salah paham. Oke lah, di situ bahasanya nasab apa ahlul bait? Nasab apa ahlul bait? Kalau ahlul bait oke lah, kita ambil yang paling sohehnya. Ahlul bait itu adalah ahlul kisah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah yang diselimuti oleh Jibril. Kita ambil yang paling muktamadnya. Tapi di situ lafaz hadisnya apa? Ahlul bait apa nasab? Apa itu nasab? Buka apa namanya, kitabnya Ibn Mundir atau kitab kamus Lisanul Arab, atau buka apa namanya Mu'jamul Ma'ani Arabi. Itu kamus, udah kamus dunia, itu kamus seluruh dunia itu. Di situ yakni nasab itu yakni bimana banyak pengertiannya, tapi kebanyakan dari situ yang namanya nasab itu ya garis keturunan, baik garis keturunan naik atau garis keturunan turun. Sampai di situ ada dikatakan nasabun ai dzurriyatu min aliyu syarifu nasabun ai syarafun sababun ai syarifun ai hafidu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ansal garis keturunan. Jadi bukan ahlul bait. Oke lah kalau ahlul bait Sayyidah Fatimah, Sayyidah Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali sama azwajur Rasul, para istri Rasulullah. Nah, semuanya terputus kecuali, jadi di hari sampai kiamat nanti semuanya putus kecuali sebabku, nasabku, garis keturunanku, hubunganku, kekerabatanku, periparanku, sihir periparanku itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. Faham? Memang betul Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya juga baca kok kitab tafsirnya, namanya Tafsir Al-Kabir. Saya baca, bukan enggak. Di kitab Asy-Syajarah Mubarakah itu memang beliau tidak menulis Abdullah atau tasghirnya Ubaidillah sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir. Memang beliau tidak menulis, tapi kan itu bisa jadi tanpa sepengetahuan beliau. Saya tanya sekarang begini, ente orang bisa tahu adanya para nabi dan para rasul itu dari mana? Dari mana asalnya, dari mana? Quran. Kalian bisa tahu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, itu dari mana? Nah, bedanya berapa ratus abad? Zabur sama Quran, Taurat sama Quran, Injil sama Quran. Terus apakah karena Zabur lebih tua ente berani mengatakan Zabur lebih sahih daripada Al-Quran, atau Zabur lebih utama? Kan mafhumnya begitu aja kalau mau pakai akal. Nah, makanya saya paling males mau ngeluarin dalil ini sebenarnya. Percuma, bikin capek. Saya tanya, Nabi ada berapa dan Rasul? 20 le. Yang terakhir siapa? Yang lebih
siapa? Yang lebih mulia siapa? Apakah karena masa yang lebih lama terus itu yang lebih diutamakan, itu yang lebih didahulukan? Masuk akal lah? Loh bu, masuk akal lah. Nabi Adam kan beda berapa abad sama Nabi Muhammad, tapi kalau mau dibandingkan ya jauh lebih mulia Nabi Muhammad, lebih utama Nabi Muhammad. Nah begitupun Imam Fakhruddin Ar-Razi, walaupun masanya beda 5 abad 6 abad, belum tentu ulama yang 5 abad setelah beliau itu tidak lebih utama, tidak lebih mulia, tidak lebih bisa dipercaya daripada beliau. Kan begitu. Jadi harus netral, harus tawasud, harus tawazun. Yang dicari itu kebenaran, bukan pembenaran. Dan berapa banyak juga ulama-ulama yang di dalam kitabnya itu nulis manakibnya Fakhruddin Ar-Razi, kitab-kitab karangannya, ada beberapa kitab-kitab para ulama yang tidak meletakkan bahwasanya Asy-Syajarah Mubarakah termasuk karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini kan ikhtilaf, betul? Ada ulama yang bilang Syajarah Mubarakah itu kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, ada yang bilang, ada yang bukan bilang, tidak menulis, ada yang menuliskan dalam kitabnya, iya Syajarah Mubarakah termasuk kitabnya Fakhruddin Ar-Razi. Ada juga ulama yang tidak menulis kalau kitab Syajarah Mubarakah itu adalah Syajarah Mubarakah tidak tertulis sebagai kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ini ada upaya-upaya untuk memecah belah ustadz, kiai, ulama dengan haba. Mereka tahu nih permainan ini. Oh ini ustadz-ustadz, kiai-kiai ini yang cinta sama habaib, bagaimana caranya? Ya kita harus pakai dalil, namanya kiai ya harus pakai dalil dong. Tapi kalau kiai yang benar-benar alim diketawain si Imad. Betul? Jadi dalam masalah ini udah tawakuf. Sebagai orang awam, ente orang tawakuf. Jadi terserah, ana nggak mau ngasih pendapat. Semua tergantung ente. Ente mau percaya ada Habib, Habibnya nggak untung, ente nggak percaya, Habibnya nggak rugi. Ente mau percaya ada Habib, Habibnya nggak jadi hina, nggak juga tambah mulia. Ente nggak percaya, nggak juga menjadi hina. Jadi terserah ente. Maka saya tutup pernyataan saya, keyakinan kalian baik berdasarkan ilmu atau berdasarkan guru-guru kalian atau apapun dari yang kalian dengar atau yang kalian teliti atau yang kalian pelajari, adanya habaib, adanya syaraif, adanya sadah. Habaib jamak dari habib, sadah jamak dari sayyid, syaraif atau ashraf adalah jamak dari syarif. Nah itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu jugalah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya tutup dengan itu. Ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, itu yang menentukan kadar keimananmu. Dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah atau kamu bakal bikin nangis Rasulullah SAW. Itu yang menentukan kau bakal bahagia dunia, celaka dunia, bahagia akhirat atau celaka di akhirat. Itu juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah SAW. Semua tergantung kalian. Saya tidak mau memberikan pendapat apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.